27 Agustus 2026, film horor dengan judul Paket Santet bakal tayang di bioskop seluruh Indonesia. Nyeritain sekelompok mahasiswa yang diteror. Kalau suka konten kayak gini subscribe ya, biar Niskala makin semangat bikin kontennya. Lewat paket misterius berisi santet. Tapi ada fakta yang lebih menarik dari film sendirinya. Santet yang selama ini kita anggap murni kepercayaan turun-temurun, ternyata baru resmi diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia, dan aturan ini berlaku sejak 2 Januari 2026. Tahun ini juga 2026. Video ini bakal bongkar gimana ceritanya santet, sesuatu yang secara sains gak bisa dibuktikan, akhirnya punya pasal sendiri di KUHP, dan ada satu tragedi kelam di baliknya yang jadi alasan kenapa aturan ini akhirnya dibuat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santet secara bahasa berarti sihir. Di berbagai daerah istilahnya beda-beda. Di Jawa Barat dikenal sebagai teluh, di Jawa Tengah disebut dengan tenung, dan istilah santet sendiri lebih umum dipakai di Jawa Timur sebenarnya. Secara definisi, santet dipahami sebagai masuknya benda atau sesuatu ke dalam tubuh seseorang secara gaib dengan tujuan merusak. Praktiknya melibatkan hubungan dengan makhluk gaib, jin, setan, atau roh, lewat ritual mantra atau jimat tertentu dengan tujuan membuat korbannya sakit, menderita, atau bahkan meninggal. Ini bagian intinya. Lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang baru efektif berlaku 2 Januari 2026, setelah masa transisi 3 tahun sejak disahkan, untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, praktik santet diatur secara eksplisit lewat pasal 252. Bunyinya kurang lebih begini. Setiap orang yang menyatakan dirinya punya kekuatan gaib lalu menawarkan atau memberikan jasa ke orang lain dengan klaim bisa menimbulkan penyakit, penderitaan, dan kematian, bisa pidana penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda. Kalau perbuatan itu dilakukan untuk mata pencarian atau mencari keuntungan pribadi, ancaman hukumnya lebih berat lagi. Yang penting buat dipahami di sini, fokus pasal ini bukan buat membuktikan santetnya beneran nyata secara ilmiah atau enggak. Ini yang disebut dengan delik formil. Yang dijerat hukum itu adalah orang yang mengklaim atau menawarkan jasa santet, bukan soal apakah kekuatan gaibnya beneran ada. Jadi negara nggak lagi berusaha membuktikan santet itu fakta atau mitos. Negara cukup menjerat siapapun yang memanfaatkan klaim itu buat nakut-nakuti, penipu, atau mencari keuntungan dari orang lainnya. Kenapa baru diatur sekarang? Selama ini gimana? Sebelum pasal 252, ini ada KUHP lama sebenarnya. Udah punya beberapa pasal yang senggol-senggolan soal dunia pendukunan. Soal 544 soal larangan berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum. Pasal 546 soal larangan memperjualbelikan benda-benda gaib. Dan pasal 547 soal larangan menggunakan mantra atau jimat. Tapi nggak ada satupun dari pasal-pasal yang secara fisik menyasar santet sebagai tindakan pidana yang bisa mencelakai atau membunuh orang. Ini menciptakan apa yang disebut kekosongan hukum. Kalau ada orang yang meninggal atau sakit parah dan keluarganya yakin itu akibat santet, secara hukum nggak ada pasal jelas yang bisa dipakai buat menjerat pelaku yang dituduh. Dan kekosongan hukum semacam ini punya konsekuensi yang jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Karena kalau nggak ada jalur hukum resmi, masyarakat cenderung ambil jalan sendiri. Oke, tragedi Banyuwangi 1998. Alasan sebenarnya pasal ini dibuat. Ini bagian penting dari sisi kelam seluruh cerita ini. Tahun 1998 terjadi salah satu peristiwa paling gelap dalam sejarah santet Indonesia. Pembantaian massal di Banyuwangi, Jawa Timur. Di tengah situasi krisis dan kekacauan sosial pasca reformasi, ratusan orang yang dituduh sebagai dukun santet diburu dan dibunuh massa tanpa proses hukum yang jelas. Setelah peristiwa ini, 279 orang dinyatakan bersalah, bukan karena praktik santetnya, tapi karena tindakan main hakim sendiri yang mengakibatkan orang lain tewas dan luka berat, dijerat dengan pasal 170 KUHP soal pengeroyokan. Ini yang jadi inti masalahnya, karena nggak ada payung hukum yang jelas soal santet, korban atau masyarakat yang yakin seorang jadi biang kerok, penyakit, atau kematian, akhirnya bertindak sendiri, main hakim sendiri, dan berujung pada kematian orang yang belum tentu benar-benar bersalah.
Tragedi Banyuwangi inilah yang selama puluhan tahun jadi contoh kasus paling sering dikutip kenapa Indonesia butuh kepastian soal hukum santet. Bukan buat membenarkan santetnya, tapi buat mencegah tragedi main hakim sendiri terulang lagi. Dengan adanya pasal 252, sekarang setidaknya masyarakat punya jalur hukum resmi buat melaporkan orang yang mengklaim dan menjual hasil santet tanpa perlu main hakim sendiri kayak yang tadi terjadi di Banyuwangi puluhan tahun lalu. Nah, jadi tujuan pembuatan KUHP atau pasal tentang santet ini sebenarnya bukan karena mengklaim adanya santet atau ilmu gaib lainnya, tapi untuk mencegah apabila masyarakat bermain hakim sendiri. Oke, bagaimana Islam memandang santet? Ini penting buat kita bahas juga, karena santet sering banget disalahpahami posisinya dalam Islam. Mayoritas ulama sepakat bahwa sihir termasuk santet di dalamnya, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ini bukan pendapat ringan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan 7 dosa besar yang membinasakan, dan sihir disebut tepat setelah syirik. Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari medan pertempuran, dan menuduh jinah wanita mukmimah yang baik-baik. Posisi sihir sebut langsung setelah syirik. Ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran di mata syariat. Al-Quran sendiri menyinggung nasah sihir dalam surat Al-Baqarah ayat 102 menjelaskan bahwa setan-setan di masa Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir ke manusia bukan Nabi Sulaiman itu sendiri, yang justru dibersihkan dari tuduhan itu. Ini penting, jadi pengingat, sama seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya soal Nabi Sulaiman. Sihir dan santet itu levelnya perbuatan setan, bukan sesuatu yang diajarkan atau direstui oleh Nabi manapun. Bahkan, menurut riwayat, santet yang melibatkan kerjasama dengan jin atau setan buat mencelakai orang lain bisa masuk kategori syirik, karena perilakunya menggantungkan harapan permintaan ke selain Allah. Dan soal hukum pelakunya, sejauh ulama merujuk pada riwayat dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengirim surat kepada gubernur menjelang akhir masa kekhalifahannya memerintah agar tukang sihir dihukum mati. Meski penerapan hukum semacam ini tentu mengikuti sistem hukum negara masing-masing dan bukan tindakan perorangan. Oke, balik lagi ke film Paket Santet. Jadi kalau kalian nonton nanti Paket Santet tanggal 27 Agustus, sekarang kalian punya konteks yang lebih dalam dari sekedar cerita horor semata. Fenomena yang diangkat film ini, ketakutan akan santet yang datang tiba-tiba dan menyerang tanpa peringatan, itu ketakutan yang benar mengakar dalam sejarah panjang Indonesia. Sampai akhirnya negara sendiri harus turun tangan bikin aturan hukum khusus soal ini, dan di tahun yang sama dengan rilis film ini. Yang menariknya, di dunia nyata solusinya bukan mantra atau ritual penangkal, tapi pasal 252 KUHP, jalur hukum resmi yang baru pertama kali ada di sejarah Indonesia. Jadi begitu cerita tentang santet yang selama ini kita anggap murni dunia mistis dan gak tersentuh hukum formal, sekarang sudah punya pasal sendiri di KUHP. Bukan membuktikan dia nyata atau enggak, tapi buat mencegah orang menjadinya alat dan menipu dan mencelakai, sekaligus mencegah tragedinya dari main hakim sendiri kayak yang terjadi di Banyuwangi. Menurut teman-teman di skala gimana? Aturan kayak pasal 250 ini menurut kalian udah cukup atau tetap susah dibuktikan di lapangan? Tulis pendapat kalian di komentar. Subscribe skala kalau kalian suka konten mengupas hukum, sejarah, dan agama di balik topik-topik mistis yang lagi diramaikan. Jadi di sini teman-teman ada yang pernah mengalami atau pernah melihat keluarga atau siapapun yang pernah jadi santet? Coba ceritain di kolom komentar. Mungkin di skala bisa memberikan sesuatu yang membantu buat kalian. Siapa tahu kan. Nah, ngomong-ngomong soal film yang tadi, sebenarnya kayaknya seru ditonton sih. Mungkin teman-teman nanti ketika nonton Paket Santet di tanggal 27 Agustus, mungkin teman-teman juga bisa ceritain tuh sebenarnya yang dibilang di skala ini benar atau salah gitu kan, tentang si santet ini. Nah, tapi kalian juga di sini harus ingat-ingat, segala bentuk ilmu atau sihir itu sudah dijelaskan tadi bahwa itu sifatnya tidak boleh atau haram. Dan bahkan Nabi Sulaiman pun di sana tidak pernah mengajarkan itu. Justru yang mengajarkannya adalah jin atau setan ataupun iblis. Ya mereka lah gitu kan. Kalian mungkin lebih tahu.
Tapi yang jelas sekarang ya masyarakat Indonesia khususnya harusnya dengan adanya pasal ini bisa lebih berhati-hati dan supaya tidak terjadi tragedi yang bisa main hakim sendiri kayak kejadian di Banyuwangi tahun 1998.